Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan Siang, Prof. pembahasan kita eh, untuk pertemuan yang keberapa ya? 12, baik. Ini Ya, teknologi produksi benih varietas unggul ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sertifikasi benih. Ya, ini adalah saya kira bagian yang sangat penting dalam proses produksi benih bersertifikat, ya, benih produksi benih sebelum benih itu diedarkan. Ya. Beberapa pengertian saya kira perlu kita pahami, yaitu pertama sertifikasi benih. Ya, sertifikasi benih itu adalah serangkaian pemeriksaan dan atau pengujian ini dalam rangka menerbitkan atau penerbitan sertifikat benih. Ya, yang disebut dengan sertifikat benih itu adalah keterangan tentang pemenuhan telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok benih yang disertifikasi. Jadi ada penjelasan di situ, ya, apa-apa saja yang ada yang terkait dengan mutu benih, begitu misalnya daya bercambah, kemudian kadar air, ya, kemurnian dan lain sebagainya. Di mana fungsinya ini sertifikasi benih ini adalah atau sertifikat benih adalah sebagai jaminan mutu dari produsen yang menghasilkan benih, ya, kepada konsumen. Ini sebagai upaya pemerintah menyediakan perlindungan atas hak-hak konsumen. Nah, oleh karena itu pemerintah membuat regulasi, ya, bahwa benih yang diperjualbelikan, yang diedarkan itu harus dilakukan sertifikasi. Nah, yang saya sampaikan tadi bahwa ada persyaratan mutu, ada standar mutu benih. Di mana standar mutu benih itu adalah sertifikasi teknis yang mencakup mutu genetik, mutu fisik, mutu fisiologis, dan atau kesehatan benih. Jadi ada 4 mutu benih. Mutu genetik tentu tidak ada campuran dari genetik yang lain dan sudah seragam pastinya, relatif stabil generasi saya kira, dan tentu mempunyai kualitas yang baik secara genetik, ya, tidak mungkin dilepas kalau tidak punya kualitas yang baik yang kita sebut dengan keunggulan. Kemudian mutu fisik itu adalah kaitannya dengan tampilan fisik, ya, kemudian ukuran begitu, dan juga campurannya dari benih-benih yang lain, apakah itu benih dari varietas lain, benih dari jenis yang lain, gitu ya, gulma dan lain sebagainya, ataupun juga pecahan benih, kemudian patahan benih, atau juga sampah yang lain. Sementara mutu fisiologis ini terkait dengan daya berkecambah, kemudian viabilitas benih, ya, informasi-informasi yang semacam itu yang terkait dengan fisiologis, ya, dan kesehatan benih tentunya, ya, saat ini sudah merupakan tuntutan dari konsumen bahwa benih itu harus sehat, ya, diproduksi dalam kondisi yang sehat dan menghasilkan benih yang sehat. Lalu siapa saja yang berhak melakukan sertifikasi? Ini adalah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, BPSB. Apakah itu BPSB Tanaman Pangan Hortikultura, BPSB Perkebunan, BPSB Tanaman Kehutanan, atau juga instansi yang mendapat sertifikasi mandiri. Saat ini semua perusahaan ini diarahkan kepada sertifikasi mandiri, sehingga bisa melakukan sertifikat
mensertifikasi setiap benih yang diproduksinya, tentu ada syarat-syaratnya dari perusahaan itu agar bisa melakukan sertifikasi mandiri. Nah, untuk prosedur melakukan sertifikasi benih itu ada pemeriksaan, pengujian, pemeriksaan lapangan, bahkan sebelum ada penanaman itu sudah diperiksa lapangan apakah lokasi penanaman itu bekas penanaman jenis yang sama pada tahun sebelumnya, kemudian bagaimana isolasinya, apakah ada tanaman lain di sekitarnya, bagaimana kesuburan tanahnya, saya kira juga perlu diperhatikan, dan lain sebagainya. Ini dalam rangka menerbitkan sertifikat itu. Jadi mengikuti produksi benih itu sendiri ya, produksi benih di mana kalau pemeriksaan di lapangan produksi, sementara kalau pengujian saya kira di laboratorium, menguji daya bercambah, kadar air begitu, kemudian hal-hal lain saya kira yang saya sampaikan tadi beberapa, terutama dalam mutu fisiologis dan mutu fisik. Ada juga pemeriksaan dan atau pengujian tidak secara langsung dilakukan terhadap proses yang dilakukan oleh produsen, namun melihat kepada output dari proses itu sendiri. Jadi kalau misalnya sudah oke, semuanya hasilnya bagus ya, maka bisa disetujui ya. Jadi misalnya sertifikasi tidak mengatur mengenai kegiatan rojuing. Rojuing tidak diatur, tapi memantau output dari kegiatan rojuing berupa terjaganya kemudian benih saat di lapangan. Tidak ada tipe simpang di sana. Tidak ada jenis-jenis yang lain. Ya. Tidak ada gulma yang mengganggu dan sebagainya. Lalu kapan dilakukan sertifikasi? Jadi waktu pelaksanaan proses sertifikasi itu sejak sebelum tanam. Saya katakan tadi di lahan yang belum ditanami, sebelum ditanam itu sudah dilakukan peninjauan lapang. Ya. Lalu pada saat ditanam, fase vegetatif, fase generatif, kemudian juga pengujian di laboratorium dan sebagainya, sampai benih itu siap dipasarkan. Dengan demikian maka pengawasan ini pada setiap tahap produksi di lapangan, gitu ya. Di lapangan saya katakan tadi sebelum ditanam, pada saat ditanam, pada saat fase-fase tanaman ya, vegetatif, generatif. Kemudian setelah dipanen ya pengolahan, jangan sampai tercampur, bagaimana pengeringannya, kemudian pengemasan, pemasaran dan sebagainya. Mengapa terlihat begitu lama dan rumit ya? Karena pada setiap tahapan produksi itu ada kemungkinan terjadi penurunan mutu. Ya, kalau di lapangan tidak bisa dikontrol dengan baik, maka bisa jadi mutu genetisnya tercampur, terjadi persilangan dengan yang lain misalnya. Kemudian mutu fisiknya ada gulma, ada kemudian ukuran benih yang tidak seragam ya. Mutu fisiologisnya karena produksi di lapangan tidak optimal, maka daya bercambah tidak optimal dan lain sebagainya. Panen yang tidak betul misalnya, masih terlalu muda, ya. Pengeringan yang tidak betul, kadar air masih terlalu tinggi dan lain sebagainya. Itu dapat menurunkan mutu. Ada penyakit misalnya. Jadi kalau ini perlu dicek penyakitnya itu penyakit terbawa benih atau tidak. Berapa syarat maksimum tanaman yang terserang penyakit. Kalau misalnya ada tanaman terserang penyakit yang terbawa benih, maka ada ketentuan berapa tanaman yang harus isolasi, yang tidak boleh dipanen dan tidak boleh diperjualbelikan misalnya seperti itu, untuk menjaga mutu kesehatan ya. Kapan label sertifikasi diberikan? Sebelum benih dipasarkan dapat label, kemudian ada jangka waktunya tentunya. Yang sampai sekian ya sertifikat itu berlaku. Nah, ini adalah bagian proses sertifikasi ya, dan pelabelan benih. Benih bisa disertifikasi ketika sudah dilepas
ya sudah mendapatkan SK pelepasan dari Kementerian Pertanian. Kalau benih belum dilepas, maka tidak bisa disertifikasi karena bagian yang melakukan sertifikasi, petugas yang melakukan sertifikasi itu mendasarkan pada deskripsi varietas. Jadi kalau belum ada deskripsi varietas, yang tentu ini ditandatangani menteri atas nama menteri paling tidak, ya itu yang menjadi dasar karena nanti akan ngecek vegetatifnya seragam atau tidak didasarkan pada deskripsi. Apakah ada off type atau tidak berdasarkan deskripsi. Ya. Sehingga kalau tidak ada deskripsi yang disahkan oleh kementerian, maka tidak bisa bekerja, tidak bisa disertifikasi. Jadi syarat bisa disertifikasi, tentu varietasnya harus dilepas terlebih dahulu. Lalu dinilai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik, begitu ya, dari pohon induk maupun juga dari kalau pohon induk berarti tanaman tahunan, kalau padi, sayuran dan ini adalah dari ini apa namanya tanaman di lapangan. Lalu ada pemeriksaan di lapangan, ada pemeriksaan pendahuluan sebelum penanaman, pemeriksaan ke-1, pemeriksaan kedua, pemeriksaan ketiga, pemeriksaan perawatan panen dan processing. Baru kemudian kalau telah lulus lapangan, selanjutnya dilakukan uji laboratoris. Uji daya berkecambah, uji kadar air, uji apa namanya keseragaman, ya. Kemudian dipasang label. Ya. Pasang label jumlah benih, jumlah label begitu ya. Itulah benih bersertifikat baru kemudian didistribusikan kepada pedagang benih. Ya. Untuk tanaman palawija, padi, palawija dan sayuran semusim. Sementara untuk ke buah-buahan ini ada dari bibit, kemudian dari pohon induk, kemudian pemeriksaan pendahuluan 1, 2, 3. Kemudian tentu tidak bisa ada uji mutu fisiologis ya. Ya pemeriksaan lapangan saja. Tidak ada daya bekerja makanya dia berupa bibit. Ya. Kemudian baru dikirimkan kepada konsumen benih dengan tujuh tepat varietas, tepat waktu, tepat macam-macam gitu ya. Nah, ini uraiannya saya kira. Persyaratan benih bersertifikat itu benih dari varietas yang telah dilepas. Ya. Kalau belum dilepas maka tidak bisa dilakukan sertifikasi. Kemudian diproduksi dengan aturan dan standar lapang yang ketat untuk bertahankan kemurnian. Ini sangat tergantung dari jenis tanamannya. Tanaman menyebu silang ada harus isolasi kalau dia produksi benih bersari bebas. Kalau dia produksi benih hibrida, ya jagung misalnya tentu ada ketentuannya. Selain daripada berapa jumlah jantan dan betina, berapa jarak dengan jagung yang lain yang kemungkinan akan berbunga pada waktu yang bersamaan karena jagung itu penyerbukannya melalui atau dibantu oleh serangga. Jadi harus agak jauh jaraknya. Ya. Kemudian bebas dari benih gulma berbahaya karena ini akan didiseminasikan, akan disebarluaskan kepada konsumen dalam hal ini adalah petani dan tidak hanya di wilayah tertentu bahkan antar pulau kalau di Indonesia, maka jangan sampai benih gulma itu menyebar kemana-mana. Ya, ini harus dicek di lapangan maupun di laboratorium. Diolah atau diproses dengan fasilitas yang memenuhi syarat. Bagaimana kondisi lantai jemurnya, penjemuran, kalau tidak bisa dijemur karena musim misalnya, musim hujan, maka harus ada tempat untuk pengeringan, ya. Apakah itu menggunakan listrik atau menggunakan api, harus ada. Ya. Kemudian lot atau kelompok benih yang memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk campuran benih tanaman lain kotor. Jadi memenuhi standar ya. Jadi lot atau kelompok benih memenuhi standar yang telah ditetapkan. Apakah itu campuran benih tanaman lain, kotoran benih, benih gulma, dan tentu daya berkecambah. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu harus beberapa hal yang perlu dipenuhi.
berasal dari atau sebelum ditanam itu benih sumbernya harus memenuhi standar. Bagaimana cara memproduksi benih sumber? Benih sumber itu harus lebih ketat daripada benih sebar tentunya. Nah, diproduksi dengan sangat ketat kalau bisa di greenhouse misalnya atau di tempat-tempat yang betul-betul terisolasi dengan kondisi yang optimal untuk berproduksi. Karena kalau benih sumbernya ada kesalahan sedikit saja mutu genetisnya akan sangat berisiko pada benih sebar, ya. Kemudian benar varietasnya, jangan ada keraguan-raguan dari varietas yang akan diuji, ditanam di lahan yang memenuhi syarat. Nah, ini syarat iklim, ya, syarat lahan, syarat iklim. Saya kira ada tanaman-tanaman yang tidak berbunga pada kondisi iklim tertentu. Ada tanaman-tanaman yang dia tidak bisa kalau dalam keadaan sering hujan. Tidak hanya susah untuk dijemur, tapi dia berkecambah misalnya di lahan, misalnya sorghum. Itu akan sulit. Ya, hujan 1 hari, 2 hari, dia akan berkecambah di tanaman. Jadi kalau di Bogor tidak bisa itu. Harus pada musim kemarau pada saat dia panen. Ada juga saya kira yang memang dia berbunganya harus kondisi yang tertentu. Misalnya kol itu -4 derajat Celcius ya untuk menginisiasi pembungaan, ya, sehingga betul-betul memenuhi syarat. Kadang-kadang lahan yang memenuhi syarat itu ada yang harus di dekat petani agar distribusinya cepat, tapi ada juga perusahaan yang tidak ingin di dekat itu, di dekat sentra produksi karena khawatir adanya pencurian, ya. Lalu kemudian dilengkapi juga dengan isolasi yang diperlukan. Apakah itu isolasi jarak, isolasi waktu? Saya kira isolasi waktu itu tidak semua tanaman bisa karena akan menyebarkan penyakit. Misalnya kalau jagung itu tidak bisa isolasi waktu dalam 2 minggu, 3 minggu karena tanaman jagung yang ditanam belakangan ya karena berdekatan maka dia akan terserang penyakit kulit. Cabai juga tidak bisa berdekatan. Tanaman-tanaman lain yang mungkin ada penyakit-penyakit yang cepat menyebar tidak bisa menggunakan isolasi waktu, isolasi jarak barangkali atau isolasi tempat. Nah, ditanam berlahan memenuhi syarat itu juga memenuhi standar lapang minimum. Standar lapang minimum curah hujannya, kemudian sumber air harus ada. Karena benih itu kan mutu fisiologisnya itu terkait dengan kondisi lapangannya. Kalau kondisi lapangan tidak optimum, tidak bisa memenuhi. Dan tidak bisa dihasilkan benih yang memenuhi syarat mutu fisiologis tertentu. Nah, untuk benih hibrida itu harus ada uji hibriditas. Saya kira sudah kita bicarakan pada pertemuan saya sebelumnya bahwa ada syarat uji hibriditas. Di situ kalau dia tidak memenuhi uji hibriditas tidak bisa. Nah, uji hibriditas uji hibriditas dilakukan setelah sertifikasi. Itu adalah bagian dari sertifikasi. Kemudian dilakukan rojuing untuk menghilangkan kontaminan, penghasil polen, tipe simpang, tanaman berpenyakit, gulma berbahaya, dan tanaman lain. Dan dipanen pada waktu yang tepat dan diolah dengan cara yang benar. Dipanen pada waktu yang tepat, harus ada pengujian kira-kira waktu yang tepat untuk dipanen itu kapan. Jangan terlalu muda, ya, jangan terlalu matang, kan terlalu matang juga mempengaruhi kualitasnya. Terlalu muda apalagi, sehingga kondisi yang optimum, ya, masa panen fisiologis itu, masa fisiologis untuk dipanen harus dipahami. Diolah dengan cara yang benar. Ini bagaimana cara mengekstraksi benih. Ada juga yang perlu direndam, berapa hari direndam. Misalnya kalau benih tomat itu kalau direndam 3 hari bisa berkecambah. Ada juga tomat yang berkecambah, tapi ada juga tomat yang direndam 3 hari untuk mengurangi adanya kendir dan lain sebagainya. Penjemurannya kapan? Ada yang harus kena sinar matahari full agar pengeringan cepat, jagung misalnya, tapi ada juga yang tidak bisa terlalu terik misalnya, suhu terlalu tinggi menyebabkan kematian. Suhu yang sedang misalnya jam 8 sampai 10 tapi beberapa hari yang harapkan jadi beberapa tanaman. Nah, ini kelas-kelas benih sertifikasi ini ada benih penjenis, benih dasar, benih pokok, benih sebar, kemudian baru dipasarkan. Jadi ada 4 kelas benih yang
bisa saja dari benih dasar ke benih sebar, ada juga ya, atau dari benih benih jenis ke benih sebar. Jadi untuk beberapa hal kayak kita diperbanyak adalah benih dasarnya begitu, agar sampai benih sebar, misalnya benih hibrida itu langsung benih sebar. Kalau yang lain ini perlu tahapan-tahapan itu karena jumlah benihnya, keterbatasannya, dan kemudian juga mutu masing-masing kelompok kelas benih ini berbeda-beda mutunya ya. Dan jangan sampai ada yang terutama mutu genetis misalnya di bagian atas itu sudah bermasalah, sampai ke benih sebar itu akan sangat bermasalah ya. Ini penjelasannya. Benih penjenis atau yang disebut dengan breeder seed itu adalah benih yang diproduksi oleh dan di bawah pengawasan pemulia tanaman atau institusi pemulia. Jadi benih hasil dari pemuliaan yang jumlahnya sedikit itu adalah breeder seed. Ya, breeder seed biasanya menyimpan benihnya untuk diperbanyak ya, jangan sampai hilang begitu. Karena kalau sudah mulai jadi benih dasar, benih sebar apalagi itu mungkin saja sudah berkurang kualitas benihnya, sehingga betul harus kita jaga di bawah pengawasan breeder. Kenapa pengawasan breeder? Karena breeder yang tahu persis kira-kira seperti apa karakteristik dari varietas tersebut. Kemudian benih dasar atau foundation seed ini keturunan pertama dari breeder seed yang memenuhi standar mutu kelas benih dasar BD ya, yang harus diproduksi sesuai dengan prosedur baku sertifikasi benih bina atau sistem standarisasi nasional. Kemudian benih pokok. Benih pokok itu adalah BP ya, register atau stock seed, turunan pertama dari benih dasar atau breeder seed ya, yang memenuhi standar mutu kelas benih pokok dan harus diproduksi sesuai dengan prosedur baku ya, saya kira. Benih pokok 1 turunan pertama dari benih pokok yang memenuhi standar mutu kelas BP1 dilakukan untuk benih aneka kacang dan umbi. Kenapa? Karena dia terkadang memerlukan luasan-luasan tertentu dan terkadang juga diproduksi di tempat yang berdekatan dengan sumber air karena distribusinya. Benih pokok 2 keturunan pertama dari BP1 yang memenuhi standar mutu BP2. Benih sebar ini BR ya, keturunan pertama dari benih pokok, benih dasar, dan benih breeder seed yang memenuhi standar. Jadi bisa saja benih sebar itu berasal dari breeder seed ya. Ada BR1, ada BR2, ada BR3, dan ada BR4. Ini terutama untuk kedelai, ini BR1, BR2, BR4 karena seperti yang saya sampaikan tadi, kedelai itu harus diproduksi untuk benih sebar itu di dekat tempat untuk penanaman, karena kedelai itu daya simpannya tidak lama ya. Kalau terlalu jauh ini daya simpannya lama akan turun mutunya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi dengan demikian maka ada 4 kelas breeder seed ya, benih dasar, benih pokok, dan benih sebar ya. Sementara ada beberapa aneka umbi dan kacang-kacangan ini diurai lagi menjadi benih pokok 1 sampai benih pokok 4. Kalau benih hibrida itu disetarakan dengan benih sebar ya. Benih hasil produksi varietas lokal digolongkan dengan benih sebar juga. Jadi dari varietas lokal langsung ke benih sebar. Lalu ini alur produksi benih tunggal yang kemudian ada warna-warnanya. Breeder seed itu benih penjenis itu warna label kuning. Ya, benih dasar itu warna label putih. Benih pokok itu warna label ungu, dan benih sebar itu warna dasar warna labelnya biru, berlabel biru ya. Walaupun petani kadang-kadang sekarang sudah bergeser pengennya benih label putih gitu, label ungu atau bahkan label putih gitu ya. Karena dianggap kualitasnya lebih baik. Nah, ini benih penjenis bisa langsung ke benih sebar berlabel biru ya, tergantung. Kalau hibrida bisa seperti itu, atau dari benih dasar ke label biru ya, atau harus mengikuti tadi kelas-kelasnya sesuai dengan urutan tadi ya. Jadi dengan demikian maka
Ada 4 warna label benih. Breeder seed atau benih penjenis itu berwarna kuning. Kemudian benih dasar berwarna putih, benih pokok ini berwarna ungu, dan benih sebar itu berwarna biru. Nah, untuk tanaman buah-buahan ini benih penjenisnya adalah pohon induk tunggal atau pohon induk pemulia. Itu biasanya kalau kita melepas varietas-varietas lokal yang dilepas itu bisa hanya pohon induk saja, satu pohon induk atau populasi pohon induk. Ya, tidak terlalu banyak. Ya. Nah, karena itu benih penjenis itu adalah benih pohon induk. Dijadikan benih blok pondasi karena tidak mungkin pohon induk itu dikuras untuk memproduksi benih sebar. Harus ada blok pondasi yaitu benih dasar, kemudian ada blok penggandaan mata tempel karena biasanya diperbanyak secara vegetatif itu adalah menggunakan populasi. Kemudian benih sebar itu adalah untuk perbanyakan benihnya, tentu di sana ada batang bawahnya yang mana, kemudian mata tempelnya harus cukup ya. Ini biasanya benih untuk vegetatif. Yang diperbanyak dengan biji saya kira buah-buahan tidak banyak. Nah, ini adalah prosedur yang tadi sudah saya singgung sedikit uraiannya seperti ini. Jadi mulai dari pemeriksaan kebenaran benih sumber. Benih sumber harus bersertifikat dan minimal 1 kelas di atas kelas benih yang akan diproduksi. Kalau memproduksi benih dasar maka harus benih penjenis. Kalau benih pokok harus dari benih dasar atau benih penjenis. Ini sebab demikian juga. Kemudian pemeriksaan lapangan dilaksanakan sebelum tanam sampai dengan tanam untuk memastikan kebenaran lokasi, persyaratan lahan, sejarah lahan, dan kebersihan dari sumber kontaminasi genetik dan OPT seperti yang saya sampaikan tadi. Pada saat pertanaman itu dilakukan pemeriksaan juga, ada fase vegetatif, ada fase generatif berbunga, kemudian ada fase masak atau menjelang panen. Nah, pemeriksaan pertanaman itu dilakukan di sana pada fase pertumbuhan tertentu yang sangat berpengaruh terhadap mutu benih untuk mengetahui kebenaran varietas dan kemudian genetik. Jadi misalnya sesaat sebelum berbunga, begitu ya. Jadi masih ada waktu untuk melakukan roguing sebelum bunga itu keluar. Ya, perlu dicek kalau ada off type segera dilakukan roguing. Kalau tanaman-tanaman yang penyerbukan silangnya mudah sekali, maka harus segera dibuang sebelum berbunga. Demikian juga kalau ada yang sakit harus segera dibuangnya. Jadi pemeriksaan lapangan bisa 3 kali, bisa 4 kali, tergantung dari fase-fase yang ada di lapangan. Kemudian pemeriksaan lainnya adalah alat panen benih dan pengolahan benih untuk memastikan kebersihan dan kelayakannya. Bercampurnya benih itu dilakukan dengan memeriksa proses pemberian identitas benih. Jangan sampai salah, kemudian identitas paling sedikit meliputi jenisnya apa, spesies, varietasnya apa, nomor kelompok benihnya, dari mana kelompoknya, nomor induk sertifikasi, blok, dan tanggal panen. Tanggal panen jangan lupa. Tanggal, bulan, dan tahun tentunya. Kemudian pemeriksaan mutu benih di gudang. Ini dilaksanakan terhadap hasil perbanyakan benih dalam bentuk umbi untuk mengetahui status kesehatan benih ini kalau dalam bentuk vegetatif. Ya. Benih yang diperbanyak dalam bentuk stek atau anakan tidak lakukan pemeriksaan kesesuaian mutu, tapi cukup dilakukan pemeriksaan siap edar di lapangan dan dinyatakan lulus jika memenuhi standar mutu siap edar yang dilakukan pada saat panen benih. Kemudian pemeriksaan laboratorium ini menguji mutu benih, tujuannya untuk mengetahui kesesuaian mutu benih. Ya. Jadi pengujian mutu benih dilakukan di laboratorium terhadap contoh benih yang mewakili kelompok benih. Pengujian itu mutu fisik, mutu fisiologis, dan atau kesehatan benih. Kemudian pengawasan pemasangan label. Ini label paling sedikit memuat keterangan jenis dan varietas tanaman, kemudian kelas benih, data kemurnian genetik, ya, dan mutu benih, kemudian akhir masa edarnya, ya, serta nama dan alamat produsen. Biasanya label disediakan oleh produsen dengan dilegalisasi oleh perangkat daerah. Legalisasi label berupa nomor seri label dan stempel hologram atau segel. Kemudian label dipasang oleh produsen benih bina pada setiap kemasan. Nah, yang menjadi dasar dari sertifikasi benih ini adalah Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2012 tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih tanaman. Kelihatannya sudah ada yang baru ya. Nanti kita bisa cek apakah ada yang baru atau tidak terkait dengan Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan.
siapa yang melakukan ini? Tadi sudah saya singgung juga BPSB dan juga sertifikasi mandiri yang dilakukan oleh industri benih sesuai dengan ISO 9000. Nah, jadi ada keuntungan dan kerugian ini pelaksanaan sertifikasi benih oleh BPSB. Yang pertama, sarana dan prasarana berupa perangkat pengamatan di lapangan maupun juga di laboratorium ini lengkap guna menunjang kegiatan pelabelan telah disediakan oleh pemerintah melalui BPSB. Jadi BPSB atau pemerintah menyediakan itu semua. Perusahaan tidak perlu menyediakan kantor atau ruangan yang mandiri, mebeler yang harus terpisah dari aktivitas rutin lainnya maupun perangkat lainnya. Sumber daya manusia sudah disediakan oleh pemerintah yang handal tentunya dalam melakukan aktivitas sertifikasi baik di kebun maupun di laboratorium telah disediakan juga. Ya. Bila benih yang telah beredar di pasaran dan telah ditanam oleh petani, kemudian kinerja pertanamannya di bawah standar yang telah ditetapkan, lalu terjadi komplain dari konsumen, maka pihak BPSB ikut bertanggung jawab. Keuntungannya. Tapi kerugiannya sangat tergantung pada kinerja BPSB setempat. Bila sumber daya manusia dan peralatan terbatas, sedangkan jumlah sampel komoditi maupun varietas akan diuji kan sangat banyak dan bervariasi, maka waktu keluarnya hasil uji akan lambat dan peluang pasar akan hilang. Lama menunggu sertifikatnya. Kemudian hasil uji lapangan maupun laboratorium akan tergantung pada BPSB. Bila perusahaan industri benih tidak memiliki sendiri SDM dan laboratorium standar, maka tidak bisa melakukan komplain terhadap hasil uji yang telah dikeluarkan oleh BPSB bila merasa keberatan adanya benih yang tidak lulus. Jadi kalau misalnya ada yang benih yang tidak lulus, punya sumber daya diuji ulang, bisa komplain. Sementara kalau sertifikasi mandiri keuntungannya tentu tadi tidak tergantung pada kinerja BPSB setempat karena telah melalui SDM dan peralatan mandiri, baik di lapangan maupun laboratorium, maka kecepatan dan ketepatan waktu hasil uji dapat diprediksi sesuai kebutuhan pasar. Kemudian mutu hasil uji lapangan maupun laboratorium tidak tergantung pada BPSB karena telah berhak dikeluarkan sendiri. Tapi syarat standar pelabelan nasional tetap harus dipenuhi. Ada standar-standarnya, misalnya daya berkecambah berapa persen dan sebagainya. Kerugian atau kelemahannya adalah sarana dan prasarana berupa perangkat pengamatan di lapangan maupun laboratorium harus lengkap guna menunjang kegiatan pelabelan. Kemudian harus menyediakan kantor atau ruangan yang mandiri, mebeler yang terpisah dari aktivitas rutin lainnya. SDM harus bagus, ya. Kemudian bila benih yang telah beredar di pasaran dan telah ditanam petani kemudian ada komplain, maka perusahaan harus bertanggung jawab. Nah ini saya kira sertifikasi mandiri, saya sampaikan tadi bahwa ada suatu arah kewajiban untuk semua perusahaan melakukan sertifikasi mandiri. Ini ISO 9000. Ya, ISO ini adalah menjadi ketentuan saya kira untuk jaminan mutu. ISO 9001 itu perencanaan pengembangan produksi instalasi pelayanan, 9002 untuk jaminan mutu dalam produksi instalasi, 9003 jaminan mutu yang menyangkut jaminan mutu dalam inspeksi, dan 9004 unsur-unsur sistem mutu dan manajemen mutu. Sini adalah 9002. Nah ini proses akreditasi ISO 9001 2000 ya sampai kepada dapat ya sertifikat. Ya. Bagaimana caranya? Satuan Kerja Perangkat Daerah ini atas permohonan produsen benih yang telah terdaftar atau memperoleh sebagai produsen benih dan belum menerapkan sistem manajemen itu, kemudian produsen benih bina tanaman pangan yang sudah mendapat sertifikat ini yang terakreditasi oleh lembaga di bidang ini yang menjadi penyelenggaranya. Ya, jadi SKPD atau LSSM, Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu. Ya. Pemohonnya itu adalah produsen benih bina tanaman pangan, ya. Apakah itu perseorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah yang ingin produksi benih bina tanaman pangan. Kemudian PBBTP yang akan produksi benih bina tanaman pangan melalui sistem manajemen mutu, meminta informasi secara tertulis kepada LSSM yang mempunyai ruang lingkup di bidang perbenihan. Kemudian pemohon mengajukan permohonan resmi kepada LSSM dengan misi formulir permohonan yang dilengkapi dengan pernyataan ruang lingkup, persetujuan, ya, kemudian dokumen mutu.
Apa itu dokumen mutu? Dokumen mutu disusun berdasarkan ketetapan Komite Akreditasi Nasional ISO 9001. Kemudian jenis atau macam dokumen mutu itu mencakup panduan mutu, prosedur dan instruksi kerja. Kemudian dokumen panduan mutu itu berisi peraturan atau kebijakan perusahaan dalam melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu. Ada dokumen prosedur, ada dokumen instruksi kerja, ada dokumen formulir, ya. Lalu dilakukan asesmen. Jadi berdasarkan permohonan yang dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan, maka LSSM melakukan audit. Audit ini dilakukan apabila produsen benih telah memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh LSSM, ya. Audit kecukupan terhadap dokumen mutu, dan audit tahap 1 itu audit tahap 2 dilakukan di lokasi pemohon dan dilaksanakan apabila dokumen mutu produsen benih bina tanaman pangan telah dinyatakan mencukupi. Tanaman pangan, tanaman hortikultura, saya kira sama. Kemudian keputusan sertifikasi mandiri ini berdasarkan hasil asesmen. Ya. LSM ini mengambil keputusan, ya, apakah memenuhi syarat sertifikasi sistem mutu. Ya. Jadi apabila memenuhi syarat, maka pemohon akan diberi sertifikat sistem manajemen mutu. Apabila belum memenuhi kriteria, maka LSM akan menunda pemberian sertifikat sampai pemohon melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan apa kekurangannya. Apabila tidak memenuhi kriteria sertifikasi sistem manajemen mutu, maka LSSM tidak dapat memberikan sertifikat sistem manajemen mutu ketika sudah diberikan waktu. Ya, dan ini berlaku 3 tahun sejak tanggal dikeluarkan. Dengan demikian setelah 3 tahun akan ditinjau kembali, akan diulang. Nah, apa hak dari sertifikasi mandiri? Haknya adalah produsen benih bina tanaman pangan telah memiliki sertifikasi mandiri itu dapat melakukan, ya, sertifikasi sendiri terhadap produk benih yang dihasilkan, tidak tergantung dari BPSB lagi. Ya. Produk benih yang dihasilkan dari sertifikasi mandiri itu merupakan benih bersertifikat. Jadi perusahaan-perusahaan besar saya kira sejak dulu sudah, ya, misalnya Panamera, BC, BCA itu sejak dulu sudah, kalau dalam hortikultura ya sejak dulu sudah mendapatkan sertifikasi mandiri. Sehingga mereka sudah tidak perlu lagi melampirkan label benih biru di label penjualannya karena mereka sudah mendapatkan sertifikasi mandiri. Apa kewajibannya? Tentu melaksanakan kegiatan produksi benih sesuai dengan persyaratan dan tata cara sertifikasi benih bina tanaman pangan maupun hortikultura sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mentaati peraturan yang keluar oleh SSM dan melaporkan secara berkala kegiatan sertifikasi benih bina kepada LSM, kemudian ditembuskan kepada tanaman pangan dan SKPD setempat setiap bulan. Nah, ini apa yang paritasnya apa, volumenya apa, stok benihnya apa. Apa persyaratan permohonan sertifikasi? Menguasai lahan yang akan digunakan untuk memproduksi benih. Jadi harus ada lahan tertentu berapa luasannya, gitu ya. Memang tidak ada ketentuannya, tapi dari situ kita bisa memperkirakan apakah bisa. Memang tidak harus perusahaan punya lahan. Bisa saja perusahaan membina kelompok-kelompok tani yang untuk memproduksi benih. Tapi ada batas minimal lahan yang tersedia untuk setidaknya memproduksi benih dasar atau benih penjenis. Dan memiliki atau menguasai benih sumber. Bisa dia yang melepas varietasnya, bisa saja dia sistem royalti terhadap yang mempunyai benih sumber. Ya, apakah itu perguruan tinggi, lembaga penelitian, atau perusahaan lain. Kemudian mampu memelihara dan mengatur lahan pertanamannya, manajemennya agar bisa digunakan dengan baik sesuai dengan ketentuan. Kemudian mempunyai fasilitas tentunya dari lahan sampai kepada laboratorium pengujian. Bersedia membayar biaya yang dikenakan sesuai dengan ketentuan benih yang berlaku. Jadi ada bayar sertifikasi mandiri. Kemudian selama masa berlaku sertifikat sistem manajemen mutu, LSSM akan melakukan audit surveillance guna melakukan penilaian terhadap keefektifan pelaksanaan sistem manajemen mutu yang telah diterapkan. Kemudian ada pengawasan, ya. Jadi kewenangan diberikan kepada produsen benih yang telah mendapatkan sertifikasi mandiri ini hanya sampai kepada pelabelan benih. Pengawasannya dilakukan oleh
satuan kerja perangkat daerah. Ada orang lain yang melakukan pengawasan. Selain daripada apa yang telah saya sampaikan tadi, keuntungan dari produsen benih pemegang sertifikat SMM ini adalah kewenangan ya diberikan untuk mengawasi sertifikasi sendiri dalam proses produksi benih. Tentu standar mutu produk yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di peraturan pemerintah, peraturan menteri, ya, sesuai dengan perundangan-undangan yang ada. Bagaimana dengan perpanjangan sertifikasi mandiri? Jadi tadi 3 tahun, paling lambat 4 bulan sebelum masa laku sertifikat berakhir, maka produsen harus memberitahukan dan mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat ini kepada LSM, dan LSSM ini melakukan audit ulang. Ya. Ini adalah contoh sertifikat akreditasi laboratorium. Ya, jadi ada kalau jenis pengujian itu kadar air, kemudian campuran varietas lain, daya berkecambah, kemudian fisik, gitu ya. Itu nanti akan dicek ya. Kemudian ini untuk beberapa benih ya. Benih kentang juga ada. Benih kentang termasuk kesehatan tanaman ya. Kemudian ada atau tidak virus gitu ya. Dan lain sebagainya. Ada pertanyaan? Saya kira kalau terkait dengan bagaimana pengujian mutu benih itu ada di babnya sendiri ya, pengujian mutu namanya. Gimana cara menguji mutu fisiologisnya gitu ya. Mutu fisik bagaimana cara mengujinya, dan kesehatan benih itu bagaimana cara menguji. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Prof, Silakan sedikit. Bu Pak Lestari. Ya, saya ingin menanyakan, ada kasus sebenarnya, Prof, di kita ada petani yang mengembangkan buah naga. Terus beliau ini sudah mengembangkan itu sekitar 4 tahun lebih. Namun mereka dan beliau juga sudah menjual benihnya, Prof, gitu. Namun kendalanya sebenarnya varietas tersebut belum didaftarkan karena katanya ada kendalanya sumber benih awal yang mereka dapatkan itu dapatnya dari luar negeri. Nah, itu kira-kira ada solusi yang gimana ya, Prof, agar misalnya mereka bisa mendapatkan sertifikasi benih gitu. Ya, baik. Makasih Bu Hepa. Bu Hepa sebetulnya ini kan urusannya varietas ya. Apakah varietas itu sudah dilepas atau belum? Karena varietas belum dilepas, tadi saya sampaikan itu tidak bisa dilakukan sertifikasi benih. Nah, tentu ada ketentuan dalam pelepasan varietasnya, ya. Apakah itu menjadi varietas lokal atau varietas introduksi? Pelepasan varietas itu bisa dilakukan apabila ada sentuhan breedingnya, sentuhan pemuliaannya. Ya. Kalau itu mereka yang menganggap punya, gitu ya. Jadi mereka yang punya, maka harus ada sentuhan breeding, ada proses seleksi kalau dia dari biji, gitu ya. Proses seleksi asalnya dari mana, kemudian ada perbedaan yang jelas dari tanaman sebelumnya dan mengarah kepada yang lebih baik. Jadi misalnya di tanaman kehutanan ini yang sama-sama diperbanyak secara vegetatif. Tanaman kehutanan kalau diambil saja tanaman kehutanan, kemudian dia lepas itu melalui vegetatif, maka itu berarti yang punya adalah yang milik hutan itu, pemerintah daerah. Karena tidak ada improve sama sekali, kan dia vegetatif. Tapi kalau dia perbanyak dengan biji, kemudian ditanam, kan ada keragaman di situ. Karena kita tahu tanaman kehutanan kemungkinan dalam keadaan heterozigot. Kemudian kalau ditanam, maka bijinya berbeda-beda. Mana yang lebih baik, itu bisa dilepas varietasnya. Gitu. Satu generasi sudah cukup. Kemudian
kemudian diperbanyak secara vegetatif. Nah, usul saya untuk kasus yang seperti ini, agar dia bisa klaim bahwa itu adalah varietas dia, tanam bijinya, lalu diseleksi dari biji itu. Ya. Jadi bukan secara vegetatif. Kalau dari secara vegetatif tidak bisa, karena sama persis kan dengan apa yang punya, kecuali kalau dia kecuali kalau dia diizinkan oleh yang punya. Ya. Kalau misalnya ya diperbanyak dengan biji, maka nanti akan ada keragaman. Ada keragaman, mana yang lebih baik dibandingkan yang itu, pasti saya yakin ada yang lebih baik, walaupun banyak yang juga tidak baik atau sama saja. Yang penting ada perbedaan. Maka selanjutnya diperbanyak secara vegetatif, maka varietas itu jadi milik dia. Ya, memang memerlukan waktu ya sampai dia berbuah kembali, identifikasi itu mungkin setahun atau 2 tahun, tetapi menjadi milik dia kalau sudah diperbanyak dengan biji. Gitu. Nah, tapi kalau diperbanyak misalnya dari luar negeri, diperbanyak dengan vegetatif tidak bisa karena itu milik orang. Tapi kalau dari luar negeri dia bawa biji, benih, lalu ditanam, itu sudah milik dia sebetulnya karena akan ada perbedaan itu kalau dari biji. Kalau untuk buah naga itu menyerbuk silang ya. Gitu. Nah, jadi perlu dicek lagi Bu, dia sebelumnya seperti apa nanamnya, apakah biji atau vegetatif. Kalau biji aman, dia tinggal memilih kira-kira vegetatif yang mana dari hasil penanaman biji tersebut, kemudian itu yang diperbanyak terus. Kalau dia punya keunggulan, bisa diuji sesuai dengan ketentuan pengujian calon varietas yang sudah kita diskusikan sebelumnya barangkali. Ya, demikian barangkali. Baik, terima kasih Prof. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Di sana hujan ya? Ya. Kalau saya di sini nggak hujan, ada di pantai. Baik, kalau tidak ada, sampai ketemu besok ya untuk bahasan saya yang terakhir untuk pemasaran atau peniagaan dan pemasaran benih ya. Dan karena sebetulnya sertifikasi benih kalau di PB itu satu mata kuliah sendiri, ini saya mampatkan semua ya, karena ini ada bagian, saya kira bagian saja dari mata kuliah ini, sehingga hal-hal yang mudah dipahami, yang ringan saja saya kira ya. Hal-hal yang lebih detail misalnya bagaimana menguji mutu daya kecambah masing-masing itu, kenapa begini kenapa begitu, dari situ saya kira bisa didalami lebih lanjut kalau ada tertarik. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Saya kontrol ya.